Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pusat-pusat peradaban Bani Abbasiyah. Nama anggota kelompok: Safwan Aryadi Kusuma, Reski Amelia, saya Rizky Yulianti selaku moderator, Syahrul Putra Ramadan, Titi Maksuma, Wina Ningrum, dan Zalza. Selanjutnya, saya akan memaparkan dan membacakan materinya. Peradaban. Peradaban itu adalah suatu proses perubahan cara hidup manusia, kemajuan yang dicapai dalam aspek bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, sosial, politik, hukum, dan agama. Baghdad. Baghdad merupakan pusat pemerintahan dan peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Ibu kota negara pada awalnya adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah, namun dipindahkan ke kota yang baru yaitu kota Baghdad. Kota Baghdad dibangun oleh Khalifah kedua Al-Mansur tahun 136 Hijriah. Tujuan Al-Mansur membangun kota ini ialah untuk peserta dari kelompok Syiah maupun kelompok Bani Umayyah yang baru saja dikalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, nomor urut 33. Sejak awal berdirinya kota ini adalah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Di kota Baghdad sendiri terdapat beberapa pusat aktivitas pengembangan ilmu, di mana diantaranya itu yang pertama adalah Baitul Hikmah, yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang menjadi pusat pengkajian berbagai ilmu. Yang kedua, berdirinya Universitas Nizamiyah. Yang ketiga, Baghdad juga sebagai pusat penterjemahan buku-buku dari berbagai cabang ilmu ke dalam bahasa Arab. Pada akhirnya, kota Baghdad menjadi kota maju yang makmur dan kaya dengan tamadun, di mana masa keemasan kota Baghdad sendiri terjadi pada masa Khalifah ketiga, yaitu Al-Mahdi, hingga Khalifah ke-9, yaitu Al-Watsiq. Namun, lebih khususnya lagi pada masa Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Maksuma dari kelas 11-3. Samara. Kota Samara dibangun oleh Khalifah Harun al-Rashid dari sebuah kota tua. Kota ini dibangun di timur Sungai Dajjal, sejauh 100 km dari kota Baghdad. Kota ini dibangun karena kota Baghdad semakin sesak dengan penduduk dan peradaban. Di antaranya, bangunan-bangunan besar yang indah di kota Samara ialah Maligai Halia Al-Mutawakkil Khalifah ke-10 yang diberi nama Maligai Al-Arus. Selanjutnya dibangun juga Maligai Khalifah selanjutnya, Al-Muhtar dan Al-Walid. Berikut peta Baghdad dan Samara. Di Samara terdapat Masjid Al-Mutawakkil yang mempunyai menara spiral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Ningrum dari kelas 11-3. Kota Kark dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dengan tujuan sebagai kota bayangan bagi Baghdad sebagai kota pemerintahan. Kota Baghdad yang sudah penuh sesak dengan berbagai bangunan, masjid, istana, madrasah, maktab, dan bangunan fasilitas pemerintahan lainnya. Maka Khalifah Al-Mansur memindahkan pusat-pusat perniagaan dari kota Baghdad ke kota Kark. Kota Kark digunakan sebagai pusat perniagaan yang dominan di antaranya minyak wangi, tukang besi, tukang kayu, dan perniagaan alat musik. Anhar Hashimiyah. Kota Anhar adalah kota tua yang dibangun oleh salah seorang raja Persia yang bergelar Heraklius. Pada saat Abbasiyah, maka Khalifah pertama dan Abu Abbas As-Saffah memperbaiki kota ini dan mengganti namanya menjadi kota Hashimiyah
Selama 4 tahun, Abu Abbas menjadi khalifah. Kota ini menjadi pusat ibu kota Abbasiyah. Pada saat Al-Mansur menjadi khalifah kedua, dia merasa tidak aman karena pernah mendapat ancaman dari lawan politik. Kota Hashimiyah termasuk salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalza dari kelas 11 MIA 3 nomor urut 39. Bukhara dan Samarkand. Dua kota ini terdapat di wilayah paling jauh di perbatasan dengan Mongol. Sejarah berdirinya dua kota ini adalah ketika Iskandar Zulkarnain diperintahkan agar membatasi hegemoni Mongol saat mengadakan serangan ke wilayah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Putra Ramadan, kelas 11 MIA 3. Dua kota ini dikembangkan menjadi dua pusat peradaban besar. Samarkand menjadi daerah yang sangat makmur dan sejahtera. Ia menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam. Terdapat seorang ulama terkenal pada masa itu sebagai aliran teologi Islam yang dikenal dengan aliran Maturidiyah, yaitu Abu Mansur al-Maturidi yang wafat di Samarkand tahun 337 Hijriah. Di Samarkand terdapat makam terkenal yaitu makam Qasim bin Abbas yang merupakan pembawa agama Islam ke negeri ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kota Bukhara terkenal dengan perdagangan dan industri. Terdapat seorang ulama dari Bukhara, ialah Imam Bukhari, seorang ahli hadis yang terkenal di dunia Islam yang menulis kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari. Berikutnya, Bukhara, Samarkand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesir. Kota Mesir sejak dahulu kala telah berdiri beberapa kota tua yang dalam sejarah Mesir kuno telah kita kenal beberapa kota seperti Alexandria, Fustat, dan Kahira yang sekarang dikenal dengan nama Kairo. Pada saat wilayah ini dikuasai Abbasiyah, berdiri beberapa universitas dan masjid-masjid. Karena itu, Mesir terkenal sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan. Kairo, kota Afrika pertama yang dimasuki Islam sepanjang sejarah, terkenal dengan banyak masjid sehingga mendapatkan julukan kota 1000 menara. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.